Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Geteh Wangi Pengabdi Iblis. Pengabdian puluhan tahun kembali terjadi. Suami dan 3 anak yang mati belum cukup untuk mengakhiri. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa juga follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geteh Wangi Pengabdi Iblis. Si pengurang dewa dan Tidak ada yang keluar dari mulut Mak Ayu untuk menjawab pertanyaan Rudi. Tangan Mak Ayu hanya bergerak perlahan membantu Nurwangi untuk bangun, kemudian mengelus rambut panjang indahnya secara perlahan. Pandangan matanya seolah mengulas kembali kejadian puluhan tahun di rumah Nikanti. Dulu sering sekali Dina Nurmalina, ibu kamu, masih sisir dan elus-elus begini rambutnya Nurwangi. Di rumah itu orang yang paling dekatnya adalah Ma dibanding ibunya sendiri, Nikanti. Mak Ayu seketika air matanya menetes melewati kulit pipinya yang semakin menua itu. Apa kematian ibu dan bapaknya Nurwangi ada kaitannya dengan segala keanehan ini? Termasuk barusan aku yakin sama air dalam botol itu dari Mang Amo kemarin malam. Rudi melihat Bah Pepet sedang menghisap rokoknya sangat dalam, memandang botol yang sudah habis airnya itu di atas meja. Keadaan Nurwangi sudah membaik. Sampai siang siapkan semua barang-barang yang akan kamu bawa, Ruth. Sore ini kamu pergi dari rumah. Bawa saja itu mobil bak lagian dulu itu pemberian neneknya Nurwangi. Terlihat tangan Mbak Pepen bergetar sambil memegang pena di balik kertas nota bekas, menuliskan alamat lengkap di mana rumah Nikanti berada. Ucapan Mbah Pepen itu dijawab oleh anggukan kepala Nurwangi sambil menatap Rudi. Bak persetujuan mengikuti kembali saran Mbah Pepen untuk mengikuti panggilan dalam surat yang semalam Nurwangi dan Rudi baca. Semua yang datang tidak akan serta-merta tanpa tujuan. Bulu pundak Rudi semakin berdiri, manakala memperhatikan luka pada tangan Nurwangi dan Mak Ayu yang hampir mirip berada di tangan kirinya itu. Sesudah azan zuhur berkumandang, mobil bak yang terparkir di halaman rumah itu sudah berisikan banyak barang Rudi dan Nurwangi yang akan segera dibawanya. Dibantu beberapa orang yang sengaja disuruh Bah Pepen, namun sama sekali Rudi tidak mendapati keberadaan Mang Ujang, padahal seharusnya toko sayuran sudah tutup. Harusnya Mang Ujang kasih tahu kita banyak hal, Nurwangi, sebelum kita pergi. Rudi masih mengenakan sarung sehabis melaksanakan ibadah sholat duhur, memegang kertas berisikan alamat lengkap rumah Nikanti beserta beberapa patokan jalan yang akan menjadi acuan perjalanan menuju kampung Ujung Hejo. Sudahlah Ruth, keadaan aku juga udah membaik, cuma memang luka ini saja yang belum kering. Aku janji tadi pagi yang terakhir kali aku begitu, jawab Nurwangi dengan hanya menggunakan tangan kanannya sedang merapikan semua buku-buku yang akan ia bawa. Sejak Mang Amo datang membawa surat dari nenek kamu itu, apa kamu tidak merasakan perubahan sikap Mak Ayu dan Mbah Pepet? Rudi membantu memasukkan buku-buku itu ke dalam sebardus besar yang terakhir kali akan masuk ke dalam mobil bak sebelum ditutup oleh terpal plastik. Mungkin benar Ruth, ucapan Mak Ayu, memang sudah waktunya aku pulang dan hidup bersama nenek. Lupakan saja semua kejadian semalam dan tadi pagi setelah berada di mana aku lahir dan kedua orang tuaku meninggal. Kehidupan baru akan kita lalui bersama. Udah ya, jangan terlalu cemas. Namun malah ucapan Nurwangi sama sekali tidak masuk akal untuk Rudi. Tidak mungkin dirinya melupakan segala keanehan yang tiba secara serentak begitu saja.
Apalagi pada wajah sosok perempuan berwajah pucat malam kemarin, ia bisa mengingatnya dengan sangat jelas. Jangan terlalu sore perjalanan ke sana. 5 jam kalau sudah mengetahui medan jalan, Ruth. Sehabis asar atau sebelumnya pergi saja, paling sampai sehabis maghrib. Mobil sudah dalam keadaan baik sebelum diantarkan ke rumah. Barusan dicek dulu ke bengkel dan sudah terisi penuh bahan bakarnya. Mbah Pepen sudah berdiri di dekat pintu kamar Nurwangi yang kini ruangannya sudah hampir kosong. Untuk apa gembok itu? Rudi melihat ke tangan Mbah Pepen tidak biasanya memegang sebuah gembok berukuran cukup besar di tangannya. Terdengar juga beberapa orang yang membantu mengangkut barang-barang baru saja pamit pada Mak Ayu. Makasih, ini garamnya ya. Cukup tidak uang itu? Mak Ayu seperti berbicara dengan seseorang, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dan Mbah Pepen langsung menghampiri Mak Ayu. Makin aneh. Rudi melihat garam yang cukup banyak sedang dibawa oleh Mak Ayu ke arah dapur karena baru pertama kali ia melihat. Sudah Rudi, ayo siap-siap. Cek lagi barang bawaan kamu, jangan sampai ada yang tertinggal. Nurwangi menepuk pundak Rudi seolah tahu apa yang sedang suaminya itu pikirkan. Jarum jam terus bergerak. Sudah berapa kali Rudi melihat pada jam tangannya. Dengan keringat sudah mengalir di wajahnya itu, dilapnya dengan perlahan ketika baru saja selesai menutup mobil bak yang telah terisi penuh barang-barang dan menutupnya dengan terpal. Sudah ia pastikan bahwa perjalanan tidak akan terganggu oleh hujan deras seperti malam kemarin. Seharusnya tidak aku ikuti langsung kemauan Nurwangi untuk berpindah. Tapi di sisi lain aku semakin penasaran. Ada apa di balik semua ini, terutama pada Nikanti? Bersamaan dengan asap putih yang terus keluar dari mulut Rudi sambil merasakan rasa lelahnya, suara langkah kaki yang diseret itu terdengar perlahan dari arah samping rumah menuju arah depan, membuat Rudi yang sedang duduk berusaha mendengarkan dengan jeli. Mak Ayu ngapain lagi? Rudi melihat Mak Ayu sedang menaburkan garam di samping rumahnya, memaksakan tangan kirinya yang belum sembuh akibat luka itu terus bergerak. Kemudian berjalan tergesa-gesa membelakangi Rudi yang sudah melihat tubuh tua Mak Ayu berjalan. Membuat Rudi yang sudah cukup lelah itu memilih diam dan enggan rasa dalam dirinya untuk berbicara pada Nurwangi. Dan pasti istrinya itu malah tidak akan percaya pada ucapannya lagi. Mengelilingi rumah garam-garam itu. Rudi memastikan samping rumah sebelahnya. Rudi kembali duduk sambil menyandarkan tubuhnya. Pandangannya menatap kosong pada mobil bak. Hanya asap putih rokok yang terus keluar dari mulutnya. Meratapi nasib hidup yang datang secara tiba-tiba dan tidak akan lama lagi ia harus meninggalkan rumah yang baru ia tempati kurang dari 2 tahun. Aku udah siap, Ruth, kata Mak Ayu sama Abah. Kalau udah semuanya tidak ada yang tertinggal, mending berangkat aja. Lihat aja langit udah mendung. Boleh, Nur. Sudah tidak ada yang tertinggal juga. Lagian udah aku tutup pakai terpal, kalau hujan juga bakal aman-aman aja. Aku pamitan dulu ya. Ya udah, aku nunggu di mobil aja ya. Aku udah pamitan barusan. Nurwangi berjalan ke arah mobil bak dengan mengenakan baju lengan panjang yang menutupi perban di pergelangan tangannya itu. Mak Ayu dan Mbah Pepen terlihat masih duduk di meja ruang tengah. Kamar yang sebelumnya digunakan Rudi dan Nurwangi sudah kosong tanpa ada satupun barang. Hanya sisa kotoran, debu, dan satu buah sapu saja yang terakhir Rudi lihat. Rudi izin pamit, Bah, Mak. Mbah Pepen hanya menganggukkan kepalanya mendengar ucapan Rudi itu. Mak titip Nurwangi ya, Ruth. Hidupnya tidak seberuntung banyak orang, walaupun Mak dan Abah hanya ibu dan bapak angkatnya sejak kecil. Tapi Mak sudah anggap kalian berdua seperti anak sendiri. Mbah Pepen tiba-tiba berdiri langsung menerima ciuman tangan Rudi dan memeluk erat tubuh Rudi. Sejak Mang Amo datang malam kemarin membawa surat dari Nikanti, apa yang mengganjal di pikiran kamu akan terjawab di sana, Ruth. Jaga Nurwangi dan jangan pernah kembali ke rumah ini.
Rudi hanya menganggukkan kepalanya, mulai memahami sedikit kejanggalan di rumah ini, terlebih ucapan Mbah Pepen sudah berkata jujur padanya. Namun jawabannya dimaksudkan Mbah Pepen tentu membuat rasa penasaran itu semakin tumbuh besar dalam diri Rudi. Baik, Mbah, Rudi hanya minta doa dan restu agar di perjalanan selamat menuju kampung Ujung Hejo. Rudi kemudian berjalan keluar rumah, namun ia malah merasakan angin kencang masuk begitu saja. Walaupun anehnya angin itu tidak membuat pohon-pohon dan tanaman yang ia lihat dari luar bergerak daunnya. Malah mendengar suara erangan pelan dari Mak Ayu ketika Rudi berbalik badan. Mbah Pepen sedang menutup mulut Mak Ayu sekuat tenaga dengan perban di pergelangan tangan kirinya itu semakin banyak mengeluarkan darah secara tiba-tiba. Tidak apa-apa, Rudi. Sudah pergi saja. Dari sinar matahari yang terus perlahan turun itu, mobil bak yang membawa barang-barang pindahan Nurwangi dan Rudi sudah bergerak keluar dari kampung. Tidak jarang beberapa warga yang berpapasan dengannya terlihat heran, walaupun Nurwangi hanya menjawab dengan melemparkan senyum sambil memperhatikan alamat yang sedang ia pegang. Kemudian melihat ke arah handphonenya. Kenapa lagi, Ruth? Masa nyetir mobil sambil melamun gitu sih? Apa mau kita celaka? Sebelum pergi aku melihat Mak menaburkan garam, mungkin mengelilingi rumah, dan barusan pas pamit, luka yang sama dengan tangan kamu itu tiba-tiba berdarah banyak di tangan Mak Ayu. Makin aneh aja. Mak bilang itu syarat ritual saja, Ruth, gak ada yang aneh. Katanya dulu ketika aku dibawa ke rumah itu pas bayi berusia 4 bulan juga sama Mak melakukan hal itu. Ketika aku pergi, ritual itu harus dilakukan lagi. Untuk apa ritual itu, Nur? Mak tidak jelaskan untuk apanya. Udahlah, Ruth. Kita nikmati perjalanan. Aku kembali ke kampung halaman di mana aku lahir dan kedua orang tuaku meninggal. Mungkin cara ini akan membuat kita semakin bahagia bisa hidup dengan nenek kandungku. Masih ingat kan janji kamu ketika menikahi aku? Akan menerima segala yang akan terjadi menikahi perempuan seperti aku. Tangan kanan Nurwangi kemudian mengelus-elus pundak Rudi setelah menyimpan handphone dan kertas alamat ke dalam tasnya itu. Hal itu bisa membuat Rudi sedikit tenang, namun tidak bisa melupakan semua yang sudah ia alami dari malam kemarin, hingga membuat dia dan Nurwangi sekarang pergi mengikuti isi panggilan dari surat itu. Kendaraan roda 4 terus berjalan dengan kecepatannya tidak terlalu kencang, memasuki jalanan kota yang akan membawanya ke arah timur, menuju dataran yang sangat tinggi. Namun beruntungnya mobil yang Mbah Pepen siapkan sudah terisi penuh bahan bakar. Sebentar ya, Ruth, ini aku sambil janjian dengan Zihan, teman aku di rumah sakit. Mau kasih aku obat luka, sama bales chat Teh Dewi. Aku udah bilang pamit padanya juga. Nah iya, Nur, mending begitu biar lukanya cepat sembuh. Rudi sedikit tenang, tidak melihat lagi pertanda aneh, walaupun ia malah ingat pada ucapan Mang Ujang tentang getih wangi. Rudi terus berkonsentrasi mengemudi karena tidak ingin terjebak macetnya jalanan kota ketika sore. Sesekali melihat ke arah kanan dan kiri spion mobil, dan ia mendapati seseorang mengenakan motornya sangat kencang dengan kopiah hitam yang menempel di kepalanya itu. Beberapa kali klakson motor itu terdengar kencang dari belakang mobil bersamaan suara yang tidak asing lagi Rudi dengar. Rudi, siapa di belakang? Tumben berisik. Seperti Mang Ujang. Mau apa ya? Apa ada barang yang tertinggal, Ruth? Coba minggir dulu itu di depan. Mobil bak perlahan melaju jauh lebih pelan ketika sen kiri Rudi hidupkan dan mobil seketika menepi. Motor yang berada di belakang ikut menepi. Benar, Bang Ujang. Tunggu ya, Nur. Takutnya ada yang penting. Rudi tergesa-gesa turun dari mobil berjalan ke arah belakang. Dahi Rudi seketika menggerut melihat pada wajah Mang Ujang yang baru saja turun dari motornya. Astagfirullah, Mang. Itu kenapa? Tidak apa-apa ini, Ruth. Amang belum pamit saja. Ketika ke rumah barusan ternyata kamu dan Nurwangi sudah pergi. Amang juga mau sekalian bilang sudah berhenti kerja di Mbah Pepen. Malam ini juga mau pulang kampung bersama anak dan istri Amang, Ruth. Sekalian mau bilang jangan lupa saja perkataan Amang soal geteh wangi pagi itunya.
Pandangan Rudi tidak bisa lepas dari wajah lebam Mang Ujang seperti sudah mendarat sebuah pukulan berkali-kali yang sangat kuat dan kencang. Namun malah Mang Ujang yang Rudi lihat beberapa kali melihat ke arah spion kiri di mana wajah Nurwangi terlihat jelas sedang menunduk. Bukan karena kejadian di rumah pagi tadi kan Mang? Tiba-tiba berhenti kerja dengan Mbak Pepen? Bukan Rud, sudah waktunya saja. Tapi apa Mang? Bilang aja siapa yang melakukan ini. bukan itu Rud, tapi ketika tadi ke rumah, Mak Ayu dan Mbak Pepen menaburkan banyak garam di bekas kamar kamu. Kemudian ngunci kamar itu, bahkan mengenakan gembok yang besar. Mang Ujang menggelengkan kepalanya seperti mengingat sesuatu dan kembali melihat ke arah Nurwangi. Membuat Rudi ingat pada gembok besar dan garam tersebut, langsung menganggukkan kepalanya. Sudahlah, bukan urusan Amang juga Rud. Hati-hati di perjalanan. Terjal banyak kelokan dan bakalan sepi sepanjang jalan menuju kampung itu. Apalagi kalau hujan deras kabutnya tebal. Semoga kita berjumpa lagi Rud. Mang Ujang kemudian menepuk pundak Rudi dan kepala Mang Ujang memberikan pertanda agar Rudi melihat ke arah spion mengenakan kepalanya itu. Pucat, barusan tidak. Rudi melihat ke arah spion di mana Nurwangi wajahnya itu tiba-tiba pucat dan hal itu Rudi lihat secara jelas. Bahkan Rudi merasakan keanehan lain di mana Mbah Pepen tidak menjelaskan tentang jalur yang akan ia lewati. Sementara Mang Ujang seperti hafal betul jalur di perjalanan itu. Nurwangi, kenapa Rud? Udah, kaget aku ini. Sudah. Rudi membuang nafasnya cukup panjang mendapati istrinya itu tidak sama dengan apa yang sudah ia lihat dari arah spion barusan. Mang Ujang kenapa wajahnya lebam Rud? Aku lihat di spion tadi. Per hari ini Mang Ujang berhenti kerja di Mbah Pepen dan bilang mau pulang kampung bawa anak istrinya. Kamu tahu nggak di mana kampung Mang Ujang? Belum pernah tahu, tapi Mang Ujang salah satu orang yang dari dulu tulus banget kalau aku suruh loh Rud. Orang yang kelihatan sayang banget sama aku. Bayangin aja, sejak aku kecil loh aku udah tahu Mang Ujang. Kasihan wajahnya barusan sampai gitu. Nurwangi kemudian menjelaskan satu patokan jalan di mana akan berjumpa dengan Zihan temannya yang baru Rudi ingat bahwa itu masih satu teman juga dengan Teh Dewi. Setelah Nurwangi jelaskan sambil melewati jalanan kota dan baru saja azan asar terdengar jelas berkumandang. Terus saja Rudi memikirkan apa yang dikatakan Mang Ujang tentang kelakuan Mbah Pepen dan Mak Ayu di rumahnya itu. Apalagi perkataan Mbah Pepen yang menyuruh Rudi jangan pernah kembali ke rumahnya semakin ia ingat. Tidak mungkin karena perkataan Getiwangi Mang Ujang mendapatkan pukulan dari seseorang dan langsung berhenti kerja. Di depan sebentar lagi Ruth patokan ketemu sama Zihan. Udah jangan banyak melamun, kamu ini kenapa sih? Mending rokok dulu aja, tidak apa-apa daripada kita celaka. Buka kacanya. Nurwangi mendapati suaminya itu seperti memikirkan sesuatu yang cukup berat dan di luar kebiasaannya. Jalanan kota baru saja Rudi dan Nurwangi lewati sebelum sore benar-benar tiba. Mobil bak berisikan barang-barang itu terselamatkan waktu terhindar dari padatnya jalanan kota. Sudah beberapa batang rokok yang terjepit di antara celah jari Rudi hisap dan minuman yang Nurwangi sengaja siapkan juga telah ia minum. Nah itu Rudi di depan minggir, itu Zihan. Nurwangi mengangkat baju lengan panjangnya itu. Baru saja mobil bak menepi terlihat Zihan sudah berjalan mendekat. Kemudian Nurwangi membuka pintu mobil. Ya Allah Nurwangi, ini kenapa bisa begini sih? Susah jelasinnya Han, aku melamun aja ini. Kita tuh di dunia kesehatan yang sama ya Nur, tidak mungkin melamun dengan luka sepanjang ini ah. Ini aku bawa obat yang biasa kamu minum, nanti aku oleskan juga pada luka itu ya. Untuk pertama kalinya setelah Mang Ujang kini giliran Zihan merasa ada yang aneh pada luka di pergelangan tangan Nurwangi. Nanti main yahan ke kampung, katanya di sana enak pemandangannya. Bagus kebun teh loh. Iya nanti aku ke sana sekalian liburan mungkin ya. Ruth, jaga loh istri kamu ini jangan sampai kenapa-napa. Jangan banyak melamun. Zihan memang sudah mengenal lama Rudi ketika Rudi sering menjemput Nurwangi ketika satu rumah sakit kerja dengannya. Setelah pamit pada Nurwangi dan Rudi tidak jarang Zihan hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali.
Setelah melihat perban yang masih menempel di pergelangan tangan Nurwangi, namun Rudi bisa menahan dirinya untuk tidak kembali membahas kejadian aneh yang malam itu, menghindari pertengkarannya dengan Nurwangi. Laju mobil bak kembali berjalan ke arah timur. Sudah hampir 2 jam perjalanan di bawah langit sore yang mendung. Terus saja Nurwangi menceritakan apa yang pernah Mak Ayu sampaikan tentang hamparan pemandangan kebun teh yang tanahnya itu dimiliki oleh Nik Kanti. Dan malah kebahagiaan kini tergambar di wajah Nurwangi, membuat Rudi semakin penasaran bahwa istrinya itu bisa mengesampingkan luka yang menurutnya tidak akan mudah sembuh itu. Apa lukanya sudah tidak terasa sakit lagi? Tidak kok Rut, malah aku lupa sakitnya sayatan pisau itu pas Abah bisikin apa gitu di telinga aku malam itu. Nurwangi tiba-tiba memperlihatkan sebuah pesan. Iya Nurwangi, hati-hati di perjalanan. Teteh ikut senang akhirnya kamu kembali ke kampung halaman. Mudah-mudahan di sana bisa buka praktek sesuai cita-cita kamu. Mungkin lain waktu Teteh akan bertamu sambil liburan ngajak Gama juga ya. Salam untuk Rudi juga dan nenek kamu nanti ya, kalau udah sampai. Sudah Nur, jangan merepotkan Teh Dewi terus, tidak enak, mereka juga pasti sibuk. Beda seperti dulu kamu berteman dekat. Bukannya kamu pernah cerita juga Gama masih ngajar di sekolah, bukan? Kamu yang bilang belajar itu dari siapa aja kan Ruth? Ya Gama masih ngajar. Teh Dewi fokus di toko bangunan. Mungkin nanti aku bakal banyak curhat sama dia soal bagaimana tempat praktek yang disiapkan Nik Kanti bisa ramai. Setelah menunjukkan pesan itu, Nurwangi hanya bersandar beberapa kali. Rudi lihat dengan ujung matanya istrinya itu sesekali tersenyum dengan tangan kanannya mengelus perlahan perban di tangan kirinya itu. Mata Nurwangi sudah beberapa kali terpejam. Simpan saja di sana alamat lengkapnya. Kamu tidur dulu aja, nanti kalau aku kebingungan jalan aku bangunin ya. Lagian mau hujan ini udah mendung banget. Setelahnya Nurwangi terlelap begitu saja. Rudi baru saja menutup pintu mobil di sebelahnya karena sore sudah perlahan tiba dengan kencang, bersamaan awan gelap yang semakin terlihat jelas. Iya Nek, ini Nurwangi pulang. Tunggu Nurwangi datang. Suara itu membuat Rudi melihat ke arah Nurwangi yang kini mulutnya itu sedang terbuka lebar, mengeluarkan senyum yang baru pertama kali Rudi lihat. Senyuman yang sangat menyeramkan. Masa iya ngigu sih? Rudi tiba-tiba bersamaan dengan rasa takutnya itu kembali hadir dalam dirinya. Beberapa kali tangannya mengusap bulu pundak yang sudah berdiri. Perempatan depan harusnya kanan. Sudah tidak terhitung berapa banyak rokok yang Rudi hisap bersamaan dengan minuman yang perlahan mulai habis. Beberapa kali Rudi sudah melihat keadaan Nurwangi yang malah tidur semakin lelap, namun tidak ada lagi keanehan yang terjadi. Sudah ia urungkan juga untuk beristirahat karena tidak ingin perjalanannya semakin lama. Apalagi berkejaran dengan awan gelap yang sudah semakin pasti akan membawa hujan deras sore ini. 2-3 jam lagi seharusnya sampai. Rudi kemudian membelokkan mobilnya perlahan, apalagi ia sudah memegang selembar uang untuk ia berikan pada lelaki yang memberikan pertanda ketika mobilnya berbelok cukup tajam. Tidak ada mobil dari arah depan. Terus Kang, terus, pelan-pelan aja di depan kosong, terus. Beberapa kali orang yang mengatur jalan itu sudah berteriak kencang hingga membuat Nurwangi terbangun dengan peredam mobil bak tua seadanya itu. Sampai mana ini Ruth? Perempatan besar ke timur sesuai alamat itu. Kang, sekalian mau tanya, kemana Kang tujuannya? Kampung Ujung Hejo masih jauh ya Kang, perkebunan teh. Rudi memperhatikan spion mobil dan beruntungnya belum ada kendaraan lain di belakang mobilnya itu. Oh alah, masih Kang, ikuti saja jalur ini. Nanti ada pertigaan ke kiri lagi ya, masih jauh Kang. Kalau sudah nanjak itu sebentar lagi sampai. Lelaki itu langsung menyuruh Rudi kembali melaju karena terdapat mobil di belakangnya. Namun ketika Nurwangi melihat ke arah kertas alamat itu sesuai dengan apa yang barusan Rudi tanyakan. Sesuai Ruth dengan alamat yang diberikan Mbak Pepen ini. Udah kamu tidur lagi aja. Kayaknya sebentar lagi juga hujan deras.
Awannya udah gelap, apa mungkin kita tidak akan terkendala kabut tebal ya, Ruth? Ucapan Nurwangi membuat Rudi langsung teringat ucapan Mang Ujang tentang jalanan berbelok menanjak yang akan segera ia lalui. Bahkan 2 lampu kuning mobil baknya itu baru saja Rudi nyalakan. Kurang dari 10 menit mobil bak itu berjalan, lampu kuningnya sudah menyoroti beberapa kali rintik hujan yang turun perlahan. Dengan awan yang semakin gelap, padahal waktu sore masih terlalu muda. Pasti ini hujan deras. Rudi terus menenangkan dirinya melewati jalanan yang baru pertama kali ia lalui. Beberapa kali terpal plastik menutupi barangnya ikut bergerak terkena hembusan angin. Beruntungnya sudah Rudi ikat dengan kencang sebelumnya. Kalau makin deras berhenti aja dulu, Ruth, cari warung daripada beresiko. Nurwangi masih memejamkan matanya, merasa nyaman dengan hembusan angin yang ia rasakan. Sudah hampir 1 jam lebih tidak ada lagi pembicaraan Rudi dengan Nurwangi. Dengan jalan yang dilalui mobil bak itu semakin menanjak, disuguhkan pemandangan semakin gelap. Sebelah kanan dan kiri sudah mulai terlihat beberapa kebun-kebun, namun hanya 2 dan 3 mobil saja yang berpapasan dengan Rudi. Dan rintik hujan berganti dengan derasnya hujan. Belokan sana ke kiri. Rudi makin berkonsentrasi. Setelah beberapa jalan kelokan itu ia lalui dengan perlahan dan baru disadari di sebelah kanan adalah jurang yang terjal, sementara kiri adalah tebing yang tinggi. Benar kata Mang Ujang, jalurnya begini. Rudi baru saja disambut kabut yang perlahan menjadi tebal dan hujan yang semakin deras hingga menimbulkan suara sangat berisik masuk ke dalam mobilnya. Laju mobil bak semakin perlahan melibas jalan yang semakin menanjak dan beberapa kali belokan tajam, sambil terus menerobos derasnya hujan dan kabut yang perlahan menjadi tebal. Namun setelah Rudi dipastikan melihat ke arah kertas bertuliskan alamat itu, dirinya yakin tidak akan tersesat. Karena tidak ada lagi belokan-belokan kecuali satu patokan jalan lagi yang akan membawanya pada satu-satunya jalan menuju kampung Ujung Hejo. Masih jauh nggak, Ruth? Ini udah jam 5 lebih, harusnya sebentar lagi sampai. Nurwangi membuka matanya. Tidur lelapnya itu terganggu oleh hujan yang semakin deras. Di depan seharusnya ada belokan menuju kampung Ujung Hejo, Nur. Udah aku pastikan juga terpal penutup barang masih aman. Hujannya ini makin deras, semoga nggak sama angin yang kencang juga. Rudi semakin tegang mengemudi karena tidak jarang jarak pandangnya semakin pendek. Untung tadi berangkat masih siang, kalau habis asar pasti sampai malam banget. Nurwangi mengambil handphone di dalam tas, kemudian memakai jaket yang ia bawa. Ruth, minggir, itu mobil di belakang sepertinya buru-buru, kasih jalan. Ucap Nurwangi yang sama kagetnya dengan Rudi, apalagi sudah memberi tanda lampu mobilnya kedip-kedip berkali-kali. Perlahan mobil bak Rudi memberi jalan agar mobil yang belum bisa Rudi pastikan di spionnya itu menyalip terlebih dahulu. Seketika mobil di belakang Rudi menyalip sangat kencang, menerobos derasnya hujan dengan lampu mobil yang jauh lebih terang. Kayak mobil Mang Amos semalam, Nur. Iya ya, Ruth. Baguslah, berarti makin dekat kampung Nikanti. Padahal bukan jawaban itu yang ingin Rudi dengar. Malah ia merasa kedatangannya dengan mobil bak dan kepindahannya itu seperti sudah benar-benar dinantikan. Apa aku aja yang terlalu cemas ya? Hal itu membuat isi dalam pikiran dan hatinya itu seketika berkecamuk. Namun segala kejadian janggal di luar nalar dirinya itulah yang membuatnya seperti ini. Ruth, nggak bisa kita teruskan, lihat kabutnya makin tebal. Mending cari warung aja di pinggir. Setelah di depan itu satu-satunya patokan ke kampung Ujung Hejo, Nur. Kita cari warung, semoga saja ada ya. Dari tadi aku tidak pernah melihat warung. Hujan benar-benar mengguyur deras perjalanan pulang Nurwangi dan Rudi tidak sedikit pun diberi jeda. Malah kini semakin bertambah dengan sambaran petir yang sudah berkali-kali menyambar dengan kencang, membuat Nurwangi seketika memegang tangan Rudi dengan erat. Di depan kita belok, satu-satunya belokan terakhir, setelah itu lurus dan sampai, Nur. Tapi mungkin jalan makin menanjak. Itu, Ruth, warung di depan. Cepet minggir, cepet. Tumben ada warung satu-satunya, dari tadi aja tidak ada.
Hal itu membuat Nurwangi mengenakan jaket Rudi menutup kepalanya dan langsung keluar dari mobil. Berlari kecil ke arah warung gubuk yang tidak terlalu besar itu. Namun Rudi melihat seorang nenek tua dan kakek itu langsung berdiri menatap Nurwangi heran manakala Nurwangi membenarkan perban di pergelangan tangannya setelah terkena air hujan. Aneh, bukan seperti melihat manusia, seperti melihat setan pada Nurwangi. Rudi makin heran apalagi kini hujan dibarengi angin yang cukup kencang. Nenek tua dan kakek yang mengenakan pakaian serba hitam berbalik dengan rambutnya yang sudah hampir putih semuanya itu langsung memberikan teh hangat untuk Rudi dan Nurwangi. Maaf, Akang dan Teteh ini mau kemana tujuannya? Maaf juga sudah tidak ada makanan yang hangat, semuanya sisa pekerja kebun teh tadi siang. Ucap nenek sambil duduk berhadapan dengan Rudi dan Nurwangi yang sudah berada di dalam warung. Tidak apa-apa, Nek, kami ikut neduh aja. Jalanan makin tidak terlihat oleh kabut, mana makin menanjak. Rudi tersenyum merasa tenang setelah nenek tua menyebutkan pekerja kebun teh berarti ia tidak tersesat. Kita mau ke kampung ujung hijau, Nek. Bawa barang sebanyak itu. Ini kopinya, Kang. Sang kakek memberikan satu gelas kopi karena Rudi perlahan menghisap rokoknya dan semakin merasakan cuaca yang begitu dingin. Nenek dan kakek itu sesekali tertangkap mata Rudi sedang memperhatikan ke arah perban luka di pergelangan tangan Nurwangi. Ya, Kek, kita pindah ke rumah Nik Kanti dari alamat yang kita ketahui dari ujung jalan ini. Baru saja kakek itu meminum kopinya langsung tersedak kemudian melihat ke arah istrinya. Lebih baik kalian urungkan saja, bahaya. Ucapan nenek itu membuat Nurwangi menatap Rudi dengan heran dan sangat kaget dengan ucapan nenek tua itu. Suasana menjadi hening, hanya suara guyuran hujan deras saja yang semakin terdengar jelas. Maksud Nek Ami urungkan saja dulu kepergian kalian berdua. Bahaya, hujan masih deras dan angin masih kencang. Tidak baik melewati jalur menuju rumah satu-satunya di perkebunan teh Carangka Puncak Wangi. Takut mogok nanti mobilnya, apalagi baru azan maghrib ini. Begitu bukan, Mak? Ma Ami, nama nenek yang baru Rudi dan Nurwangi dengar itu hanya menganggukkan kepalanya perlahan walaupun Rudi merasa jawaban kakek itu hanya menutupi saja kesalahan ucapan istrinya. Oh iya, Kek, terima kasih sarannya. Nama kebun tehnya juga sama dengan alamat yang diberikan. Berarti itu benar rumah tujuan kami. Ayo Ruth, sekarang aja. Loh, ini masih hujan teh. Tunggu saja dulu sampai reda. Di sini siapa tahu kalian berpikir ulang. Walaupun anehnya kini Mbak Ami berjalan tergesa-gesa ke salah satu meja langsung memegang pisau yang sangat tajam. Tanpa Rudi pahami maksudnya itu untuk apa, apalagi terus memandang ke arah luka di pergelangan tangan Nurwangi. Tidak apa-apa, Bah, itu sudah sedikit reda. Mungkin Akang dan Tetehnya buru-buru juga. Kalian gak akan menemukan rumah warga setelah ke arah ujung sana. Rumah warga hanya di bawah tadi. Hati-hatinya. Setelah uang lembarannya Rudi berikan untuk membayar teh hangat yang disuguhkan Nek Ami dan kakek tua itu ditolaknya, kini Rudi dan Nurwangi sudah berada di dalam mobil. Dengan hujan yang sedikit mereda, terus saja Nurwangi membahas tingkah aneh barusan Nek Ami pemilik warung. Serem tau, Ruth. Mana pegang pisau Nek Ami kayak mau bunuh terus menguliti tubuh kita. Sama Nur, seperti kejadian malam kemarin di rumah Bapak Pepen. Kamu jauh lebih seram. Senyuman anehmu dan beberapa kejadian janggal di rumah itu sampai saat ini aku ingat, termasuk ucapan Mang Ujang. Yang kamar bekas kita ditaburi garam dan malah digembok besar. Ingin sekali ucapan itu Rudi sampaikan, namun kembali ia urungkan manakala tidak ingin berdebat dengan istrinya itu. Pegangan Nur, ini jalanannya menanjak banget. Rudi tegang apalagi gelap malam sudah tiba tepat waktunya semakin menghalangi jarak pandang pengemudi. Sayang, kita disambut cuaca begini.
Padahal harusnya kanan dan kiri kita pemandangan bagus ini, Ruth. Nurwangi terus memperhatikan kanan dan kiri jalan. Apa barusan, Nur? Rudi kaget seperti ada yang menabrak mobilnya cukup kencang sekali. Iya, Ruth, sebelah kanan aku itu. Seketika mobil Rudi berhenti begitu saja di sebuah tanjakan cukup curam, membuat Rudi semakin cemas. Tunggu di dalam, jangan keluar. Kalau terjadi apapun aku pastikan dulu. Rudi makin cemas menarik rem tangan mobil dengan kencang. Rudi melewati Nurwangi yang terlihat berharap cemas di dalam mobil. Ia melangkah ke arah depan mobil agar bisa memastikan apa yang sudah membentur mobilnya dari arah kiri itu. Sambil tubuhnya terus terkena air hujan. Namun malah Rudi mendapati sorotan cahaya kuning semakin mendekat dari arah semak-semak pohon teh. Siapa? Sorotan cahaya kuning itu dari baterai yang sedang dipegang seseorang dengan membawa payung yang terus terkena angin kencang. Terlihatlah oleh Rudi secara perlahan sambil mengusap wajahnya yang tertutup air hujan. Lelaki seumuran dirinya berjalan mendekat dengan mengenakan jaket yang sudah basah kuyup. Diganjal dulu, Kang. Banyak mobil pengangkut teh yang terkadang mogok di tanjakan ini. Ucap lelaki yang bertingkah aneh tiba-tiba mengangkat batu cukup besar di pinggir jalan dan disimpan di belakang roda belakang mobil bak. Biasanya suka ada babi hutan yang nabrak mobil. Rudi memperhatikan penampilannya yang klimis, membenarkan kacamata tua yang menempel di matanya, kemudian melewati mobil Rudi dan perlahan meninggalkan Rudi seorang diri dengan payung dan baterai di tangannya itu. Aneh, tiba-tiba orang itu datang seperti tahu mobil bak ini akan datang. Rudi kembali mengusap wajahnya yang semakin terkena guyuran air hujan dan tubuhnya sudah basah kuyup. Rudi, siapa barusan? Ayo cepat. Rudi hanya menggelengkan kepala sementara cahaya kuning dari baterai yang dipegang lelaki itu semakin menjauh dan semakin terhalang kabut kental. Hanya hamparan kebun tenan luas sepanjang mata yang tidak memiliki ujung itu Nurwangi dan Rudi perhatikan. Mengapit laju mobil bak yang tidak akan lama sampai di rumah tujuan mereka berdua. Walaupun hujan dan kabut yang semakin tebal menyambut kedatangan mereka berdua. Itu, Ruth, benar sesuai tulisan alamat ini. Ada tulisan nama kebun teh Nikanti, kebun teh Carangka Puncak Wangi. Kita sampai di rumahnya. Nurwangi sangat riang berbalik dengan Rudi yang semakin cemas dihantui pikirannya sendiri. Karena dari perjalanan berangkat sampai tiba tidak lepas dari segala kejanggalan. Satu-satunya rumah besar sudah Rudi dan Nurwangi lihat dari kejauhan membuat Rudi semakin menginjak dalam gas mobil agar bergerak semakin cepat. Walaupun beberapa kali harus mengenai lubang-lubang jalan yang sama sekali tidaklah mulus. Rumah yang hanya terlihat berdiri satu-satunya itu dibatasi halamanan luas dan juga hamparan hijau kebun teh saja yang terlihat. Benar, nenek kamu sekaya itu ya, Nur? Rudi baru saja melewati gerbang besar yang sudah terbuka seperti sengaja untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Namun Rudi tidak mendapati mobil yang sebelumnya menyalip yang ia curigai pemiliknya adalah Mang Amo. Baru saja mobil bak itu terparkir dan lampunya masih menyala, Nurwangi langsung turun dan berlari ke arah depan rumah yang kini terlihat jelas. Memiliki bangunan tua yang Rudi lihat tidak pernah dirombaknya sama sekali dengan cat putih yang mulai pudar. Lampu mobil itu Rudi matikan tiba-tiba dari arah kanan rumah. Terlihat seseorang sedang menaburkan sesuatu yang Rudi lihat jelas berwarna putih. Jangan sampai itu garam yang sama seperti di rumah Mbah Pepen yang ditaburkan Mak Ayu. Ucap Rudi tanpa seseorang itu ketahui Rudi sedang memperhatikan garam itu terus ditaburkannya dengan cepat. Bahkan kini Nurwangi sudah berdiri dengan seorang perempuan tua dengan rambut putihnya disanggul, mempunyai perawakan yang sedikit bungkuk dibalut kardigan rajut, sudah melambaikan tangannya ke arah Rudi berkali-kali. Assalamualaikum. Oh, ini suami kamu. Nenek minta maaf 2 tahun lalu tidak sempat menghadiri pernikahan kalian. Tidak bisa meninggalkan rumah ini. Jawab Nikanti bahkan tidak membalas ucapan salamnya Rudi. Sambil berjalan masuk melalui pintu rumah nan besar itu, terlihat sekali Nurwangi seketika bisa langsung dekat dengan Nikanti. Bahkan Nikanti sangat peduli pada luka yang berada di tangan Nurwangi. Seperti sudah sering berjumpa.
Rudi melihat istrinya itu dengan Nikanti, apalagi tidak jarang Rudi kagum pada semua isi dan benda-benda yang berada di dalam rumah besar itu. Mungkin besok ruang depan samping sana akan ini rombak, Nur, buat tempat praktek kamu. Kasihan para pekerja kebun teh kalau sakit suka jauh ke dokter. Ucap Nikanti sambil mengajak Rudi dan Nurwangi duduk di meja makan yang seharusnya cukup untuk belasan orang. Tapi kan Nurwangi bidan saja, Nek, tidak lebih. Namanya di kampung, Nur, orang melahirkan saja masih pakai paraji. Sudah bisa kita atur nanti. Di meja makan ini kalau gorden jendelanya dibuka nanti pagi, pemandangannya indah sekali. Maaf nih, ini air teh hangatnya sama makanan sudah siap semuanya. Saut seorang nenek tua yang hampir seumuran dengan Mak Ayu. Bawa semuanya sekarang, Mak. Kasihan mereka pasti sudah pada lapar. Mana hujan belum reda dan pasti dingin di sini kalau malam. Sesekali Nikanti membenarkan kardigan rajutnya yang Rudi lihat pasti memiliki harga yang tidak murah. Itu Mak Sari, sama di sini ada Mang Yana juga yang jaga nenek sudah lama. Apa tadi tidak berjumpa kamu, Rud, di jalan atau berpapasan? Rudi memastikan ke arah tangan Mak Sari yang masih tersisa garam dan membenarkan apa yang sudah ia lihat barusan di depan rumah. Oh, mungkin yang nolong mobil pas mogok di tanjakan ya, Rud. Mang Amo mana nih? Sautan Nurwangi membuyarkan pandangan mata Rudi ke arah Mak Sari yang terus berjalan bolak-balik membawa makanan yang sangat banyak. Mang Amo nanti pagi pasti kesini. Dia satu-satunya orang kepercayaan Nini di sini, Nur. Iya nih, tadi ketemu mungkin itu Mang Yana. Rudi tersenyum setelah menerima handuk dari Mak Sari untuk terlihat lebih tenang, padahal dirinya baru pertama kali mengalami suasana yang berangsur aneh. Ketika berada di satu tempat, bahkan kini penjuru rumah yang sebagian lampunya menyala redam itu, ia merasa ada yang memperhatikan. Makan malam bersama Nikanti dan Mak Sari hanya membicarakan tentang usaha sebagai pemilik tanah berhektar-hektar saja. Rudi dengarkan dengan segala kekayaan yang Nikanti miliki, namun anehnya Mak Sari hanya menundukkan kepala seolah tidak mendengarkan pembicaraan Nikanti dengan Rudi dan Nurwangi. Maaf, Mak Sari, musola di mananya? Sudah saya siapkan di kamar, Kang. Di rumah ini tidak ada musola. Istirahat saja pagi nanti. Nini bawa kalian lihat pekerja kebun teh. Akan banyak dari jam 5 pagi sampai jam 9. Pemandangannya indah. Kebetulan nanti juga teman-teman Nurwangi mau berkunjung ke rumah ini. Tidak apa-apa kan, Nik? Tidak apa-apa sekali. Rumah bakal jadi ramai dan hal itu yang sudah Nini tunggu lama sekali, Nur. Rudi malah menerima senyuman penuh arti yang Nikanti lakukan. Setelah senyuman itu juga dijawab oleh Mak Sari dengan senyuman yang sama. Teh Dewi sama Sihan sibuk juga, Nur. Sudah jangan aneh-aneh, malah nanti bikin repot. Tidak apa-apa, udah lama rumah ini sepi, Rudi. Rumah ini harus kembali ramai. Kamar nan megah dan luas sudah Nurwangi dan Rudi tempati. Kamar yang berada di tengah-tengah rumah, sementara kamar lainnya yang berjumlah banyak itu kosong dan Nikanti menempati kamar paling besar di dekat dapur, agar dekat dengan kamar Mang Yana dan Mak Sari. Nanti mobil dan barang bawaan dibereskan Mang Yana, kita istirahat aja, Rud. Aku capek habis perjalanan. Besok juga aku mau tanya tentang kematian ibu dan bapak di rumah ini. Nurwangi mengganti perban dan mengoleskan obat yang Sihan sebelumnya berikan. Luka itu bekas sayatan di pergelangan tangan. Semakin Rudi lihat menjijikan, apalagi bekas basah terkena guyuran hujan. Dan tidak ada pertanda bahwa luka akan segera kering atau sembuh. Hanya hitungan menit setelah perban diganti, Nurwangi sudah membaringkan tubuhnya di atas kasur yang jauh lebih nyaman. Dan sudah izin kepada Rudi ingin tidur lebih cepat. Begitu juga dengan Rudi, setelah melaksanakan qada sholat, ia sudah membaringkan tubuhnya di sebelah Nurwangi.
Seharusnya aku tenang dan bahagia pindah ke tempat yang baru jauh lebih megah. Tapi rasanya ini beda. Rudy kepalanya melihat ke arah langit kamar. Beberapa tarikan nafasnya tidak cukup untuk membuat dirinya tenang hingga memaksakan kedua matanya itu terpejam. Semakin terlelapnya Rudy dan Nurwangi tidur, dari luar kamar, tepatnya di ruang tengah rumah, baru saja Mak Sari memegang sebuah kunci yang cukup besar. Kemudian perlahan diberikan pada Nikanti yang sudah tersenyum penuh arti. Awasi suami Nurwangi jangan sampai mengacau di rumah dan di kampung ini, mah. Kalau tidak bisa dengan kata suruh si Amo yang bekerja. Nikanti memasukkan kunci itu ke sebuah lubang gembok yang sangat besar seperti kejadian di rumah Bah Pepen. Dari kejauhan, Mang Yana yang baru saja selesai memasukkan mobil ke dalam garasi rumah sudah melihat Nikanti dan Mak Sari saling berbicara. Membuat ia hanya mengeluarkan sisir kecil dalam sakut celananya kemudian merapikan rambutnya berkali-kali. Tepat berhenti di dekat kamar Rudy. Mang Yana sontak melihat ke arah kamar Rudy, kemudian saling bertatapan dengan Rudy yang sambil mengucek kedua matanya itu berkali-kali. Bahkan ia merasa kaget bahwa Mang Yana benar-benar orang yang membantunya di tanjakan curam itu. Mending masuk ke dalam kamar lagi, jaga istri kamu, Rut. Itu Nikanti sama Mak Sari mau ngapain, Mang? Rudy makin heran baru saja melihat pintu yang berada di depan tubuh Mak Sari dan Nikanti terbuka perlahan. Jangan banyak tanya, itu urusan mereka. Cepat masuk, jaga istri kamu, Nurwangi. Mang Yana membenarkan kacamatanya. Dari kejauhan pandangan Rudy dibuat terkesima. Ia kembali melihat sosok perempuan yang pernah menampakkan wujudnya berkali-kali di rumah Bah Pepen. Berdiri di depan pintu, diam di belakang tubuh Mak Sari. Cepat masuk. Tiba-tiba Nurwangi menjerit cukup kencang bersamaan jendela kamar yang besar itu seperti ada yang menabraknya persis ketika mobil bak yang Rudy kendarai berhenti di tanjakan. Mang, tolong, Mang. Datang, mereka datang. Siapa yang datang, Mang? Mereka yang menagih janji pada Nikanti. Pasti mati istri kamu, Rut, malam ini juga. Mang Yana sama sekali tidak bergerak, terus melihat ke arah jendela kamar. Hembusan angin kencang dan udara dingin sudah menyelimuti rumah yang berdiri kokoh di antara rimbunnya hamparan kebun teh. Sinar purnama malam ini seolah enggan menunjukkan cahaya indahnya untuk menyinari sesuatu keji yang sudah terjadi berkali-kali. Setelah kedatangan Nurwangi dan Ahmad Rudy, sepasang suami istri itu kembali ke sebuah rumah dengan segala misterinya memenuhi panggilan Nikanti. Embun malam sudah tiba sedari tadi perlahan berubah menjadi titik-titik air yang menempel pada setiap jendela rumah. Tidak ada satupun kaca rumah kering akibat suhu dingin yang semakin terasa menyelimuti siapapun yang merasakannya. Termasuk Rudy yang sudah berkeringat dingin setelah Nurwangi melepaskan cekikan tangannya sendiri di lehernya. Untuk malam ini saja bawa Nurwangi tidur di kamar Nini. Nikanti gemetar melihat keadaan cucu satu-satunya itu sudah terbaring lemas. Apa yang terjadi sebenarnya nih? Ini bukan yang pertama kali Nurwangi seperti ini. Bahkan luka di pergelangan tangannya juga bukan luka yang masuk di akal. Ucapan Rudy tiba-tiba memecahkan keheningan di antara orang-orang yang berada di kamar malam ini. Termasuk Mang Yana dan Mak Sari yang hanya terdiam seolah melihat kejadian puluhan tahun lalu itu akan benar-benar terulang kembali. Tidak apa-apa, Rudy, itu sesuatu yang normal, nanti juga tidak akan seperti itu lagi. Nikanti berusaha terlihat tenang di hadapan Rudy walaupun hatinya sangat bergembira setelah kamar yang puluhan tahun itu dikuncinya dengan rapat sudah kembali terbuka. Pelan-pelan saja, Nur. Ucap Mak Sari membantu tubuh lemasnya Nurwangi untuk bangun dengan perlahan. Ayo sini pelan-pelan, nanti di kamar Nini benarkan lagi itu perban di tangan kamu, Nya. Nurwangi dan Nikanti berjalan perlahan keluar kamar meninggalkan Mang Yana yang masih berdiri dan Mak Sari yang sedang membereskan obat-obatan termasuk perbannya akan dibawanya ke kamar Nikanti. Mang Yana, maksud mereka yang datang itu siapa? Janji apa memangnya Nurwangi dengan Nikanti hingga Amang bilang Nurwangi mati malam ini juga?
Rudi menanyakan ucapan Mang Yana sebelumnya, sebelum Nik Kanti dan Mas Sari masuk ke dalam dan melepaskan cekikan tangan Nurwangi. Ucapan Rudi sontak membuat Mas Sari membalikkan tubuhnya. Begitu juga dengan Mang Yana tidak menyangka ucapan itu keluar dari mulut Rudi di hadapan Mas Sari. Apalagi kini ia mendengar langkah kaki yang mendekat begitu cepat dari luar kamar. Salah dengar kamu itu, Rud. Kapan saya bicara seperti itu? Mang Yana mengeluarkan rokok dalam saku celananya lalu membakarnya dengan cepat. Kemudian disodorkan pada Rudi menutupi salah satu tingkahnya. Yana, jangan macam-macam kamu ini. Kalau tidak ingin aku adukan kelakuan kamu pada Mang Amo. Ada apa ini malam-malam begini? Bukannya kalian pada istirahat, Mas Sari? Yana? Suara serak dan berat yang sebelumnya sudah pernah Rudi dengar di rumah Bah Pepen kini masuk ke dalam telinganya. Mang Amo sudah berdiri di depan pintu kamar sambil menghisap rokoknya, membuat Mang Yana dan Mas Sari seketika terdiam. Buatlah Rudi dan Nurwangi nyaman di hari kedatangannya ini. Jangan bikin Rudi semakin kebingungan seperti itu. Apalagi kita baru berjumpa dengan suami Nurwangi ini. Sudah, bubar! Nurwangi saja sudah tidur lelap. Tidak ada apapun yang aneh di rumah ini, Ruth. Percaya sama saya. Saya sudah puluhan tahun kerja menjaga Nik Kanti. Sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Ucapan Mang Amo membuat Mang Yana langsung berjalan keluar kamar diikuti oleh Mas Sari. Rudi yang baru pertama kali bertatapan dengan Mang Amo merasakan hal lain dari aura tubuh Mang Amo yang berkali-kali lipat lebih kekar itu. Dengan topi koboi yang sama ketika ia lihat di rumah Bah Pepen. Mana mungkin aku bisa percaya pada orang yang tertangkap mata olehku bertingkah aneh di rumah Bah Pepen. Rudi menutup pintu melihat Mang Amo berjalan ke arah dapur. Bahkan Rudi sempat membuka gorden terlebih dahulu. Dengan kaca yang sudah penuh embun itu, ia tidak mendapati apapun kecuali gelapnya malam yang semakin pekat. Namun ia melihat bekas langkah kaki yang menginjak rumput. Langkah yang ia lihat berasal dari arah hamparan kebun teh. Bekas langkah siapa lagi itu? Rudi makin cemas, hati dan pikirannya malah membayangkan sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi di rumah ini. Di dalam kamar, sebuah kamar nan luas penuh dengan barang-barang antik yang mempunyai harga tidak murah itu, Nurwangi sudah terlentang di atas kasur luas sambil memegang sebuah pas foto berisikan seorang perempuan dan lelaki yang sangat mirip dengan dirinya. Sudah besok lagi saja lihat foto ibu dan bapak kamu itu, Nur. Di bekas kamarnya masih banyak. Luka di pergelangan tangan kamu akan segera sembuh beberapa hari ke depan. Dan besok Nini sudah akan memerintahkan orang-orang suruhan Mang Amo merombak ruang depan. Nik Kanti tersenyum melihat wajahnya sendiri dari cermin yang menampilkan kulit tua keriputnya itu. Perlahan kardigan rajut ia lepaskan dari tubuhnya. Nik, itu luka bekas apa? Nurwangi sangat kaget melihat ke arah samping tangan Nik Kanti sebelah kiri. Semakin ia lihat jelas dari arah belakang. Sama dengan luka yang kamu miliki, bedanya ini sudah kering saja, Nur. Nik Kanti tersenyum penuh arti memandang ke arah wajah Nurwangi. Dengan kedua matanya itu mulai terlelap. Berbarengan dengan gerakan mengangguk Nik Kanti bak perintah yang tidak bisa tubuh Nurwangi tolak. Tangan Nik Kanti perlahan membuka laci lemari yang sudah ia siapkan untuk menyambut kedatangan cucu tercintanya. Bersamaan dengan langkah Mak Sari yang semakin mendekat ke arah kamar Nik Kanti. Kedua mata Mak Sari terus melihat ke arah kamar yang ditempati Rudi. Tidak ingin suaminya itu mengetahui apa yang akan ia lakukan malam ini. Tepat di mana hari baru saja berganti. Mak Sari berjalan penuh hati-hati sambil membawa wadah tampah berisikan 2 ayam hitam yang sudah berlumuran darah di bagian lehernya. Memastikan bahwa darahnya tidak menetes lagi ke arah lantai dan kelakuannya malam ini tidak diketahui oleh Mang Yana. Buka saja, Mas. Sudah aku buka kuncinya. Simpan saja di balik pintu. Nik Kanti dari kamar, suaranya sudah terdengar berbeda dari biasanya yang Mas Sari dengar. Setelah pintu dibuka, Mas Sari perlahan, mata Mas Sari terpejam sambil menyimpan wadah tampah yang sudah berlumuran darah ayam hitam dengan tangannya bergetar hebat. Kejadian yang keempat kali yang harus Mas Sari lakukan dalam hidupnya.
Setelah pintu itu ditutupnya kembali dengan perlahan, Mak Sari yang sudah banjir keringat itu berjalan tergesa-gesa ke arah dapur. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti manakala mendapati Mang Yana sedang mengaduk kopi panasnya di meja makan dapur dengan pisau yang berada di sebelahnya. Lain kali kalau motong ayam pisaunya langsung dibersihkan lagi. Apa masih kurang matinya suami dan 3 anak perempuan Nikanti di rumah ini? Berisik Yana daripada kita yang mati. Mak Sari membawa pisau yang sudah bersih dari lumuran darah. Ia tidak menyangka Mang Yana mengetahui hal yang selama ini selalu berusaha disembunyikan sebagai pelayan Nikanti. Lagian siapa yang bisa menghentikan semua ini ya? Mak Sari melihat ke arah jendela dapur memastikan Mang Amo sudah berjalan. Mak Sari sudah melihat sorotan baterai kuning itu terus bergerak di antara hamparan kebun teh menuju salah satu rumah gubuk yang sudah hampir rubuh itu. Dengan membawa wadah tampa yang sudah ia siapkan sebelumnya dengan golok panjang yang menempel di bagian pinggang Mang Amo, menembus udara malam yang semakin terasa dingin. Bunga-bunga berwarna merah sudah Nikanti taburkan berkali-kali pada tubuh Nurwangi bak mayat hidup. Tubuhnya itu hanya terlihat bernapas tanpa bisa bergerak sedikit pun, berbarengan dengan jarum jam tua yang berdiri kokoh di kamar, terus berputar membawa waktu semakin cepat. Cepat Amo, seharusnya kamu sudah sampai di gubuk itu. Nikanti membakar kemenyan di dalam wadah keramik yang sudah ia keluarkan sebelumnya dari laci lemari cermin tuanya. Tanpa ada angin kencang di dalam kamar, bau bunga yang menyengat dengan kemenyan sudah tercium semakin jelas. Dan seketika tubuh Nurwangi bergetar hebat. Saatnya sudah puluhan tahun aku nantikan ini. Nikanti berjalan cepat ke arah wadah tanpa berisikan 2 ayam hitam yang terus mengeluarkan darah. Seketika ayam yang sudah berada di genggaman tangan Nikanti digerakkannya tepat di atas tubuh Nurwangi, hingga tidak tersisa sedikit pun darah-darah itu yang kini bersemayam tepat pada baju yang dikenakan Nurwangi dan kulit putih mulusnya. Getaran tubuh Nikanti semakin bergejolak, kulit-kulit keriputnya terasa semakin kencang. Ia sudah merasakan ritual yang seharusnya tidak asing lagi baginya setelah suami dan 3 anaknya mati di rumah ini. Dengan perlahan Nikanti mengusap seluruh asap-asap itu pada tubuh Nurwangi, mengelilinginya sambil mengucapkan sebuah mantra dalam hatinya. Sudah tiba. Belum sempat bibir Nikanti rapatkan, tiba-tiba sesuatu yang besar menabrak tembok kamarnya sangat kuat hingga membuat lampu tidur yang tersisa menyala ikut tidak bergerak. Tangan Nikanti baru saja menyimpan wadah kemenyan itu di atas tampa yang sudah penuh dengan sisa darah dan 2 bangkai ayam hitam. Kedua tangannya ikut bergetar manakala mengeluarkan kertas selusuh dalam saku bajunya dan kain hitam yang kecil membungkus sesuatu. Kanti, kurang dari 40 hari saya akan kembali. Manakala dari arah barat Bukit Socaberem dan Leweng Carangka keluar cahaya merah. Malam itu kematian tiba. Nikanti hanya memejamkan kepalanya sekuat mungkin untuk mendengar bisikan dari seorang perempuan yang suaranya itu tidak asing lagi baginya. Keringatnya semakin deras membanjiri tubuh tuannya itu. Seketika mata Nikanti terbuka dengan sangat merah. Urat-urat di kepalanya sangat kencang. Dengan cepat ia buka lilitan kain hitam. Keluarlah sebuah pisau sangat kecil dan beberapa butir garam yang mengelilingi pisau tersebut. Sejak malam itu kamu tahu Nurwangi siapa tuan kamu. Bisik Nikanti di dekat telinga Nurwangi membuka perban luka di pergelangan tangannya. Dengan cepat dengan wajah Nurwangi sudah dipenuhi asap dan bunga melati merah serta bau dari darah ayam hitam. Seketika pisau kecil di tangan Nikanti digoreskannya pada luka di pergelangan tangan Nurwangi yang belum kering itu hingga darah seketika memancar perlahan melewati kulit Nurwangi, membuat tubuhnya bergetar kembali. Garam yang Nikanti pegang ia taburkan di atas luka pergelangan tangan Nurwangi dan ditekannya sekuat tenaga. Baru saja Nurwangi teriak sekuat tenaganya, dengan cepat Nikanti menutup mulut Nurwangi jauh lebih kuat agar suara itu tidak didengar seluruh penghuni rumah termasuk Rudi suaminya. Tahan Nur, rasa perihnya tidak akan lama. Tetesan air mata keluar dari wajah Nikanti begitu saja, tidak menyangka dalam dirinya bahwa ritual yang ia cemaskan bertahun-tahun ke belakang sangatlah mudah dan lancar ia lakukan seperti malam ini.
membuat ia langsung terbaring di sebelah tubuh Nurwangi bersatu dengan bunga-bunga dan darah tanpa mematikan kemenyan yang terus menyala, semakin membuat seisi kamar berasap. Embun pagi sudah membasahi seluruh hamparan kebun teh bersama angin yang menerpa kaca jendela kamar yang ditempati Rudi, membawa suhu dingin yang luar biasa dan beberapa lampu rumah masih menyala terang. Sementara pagi tidak akan lama lagi segera datang, mata Rudi baru saja terbuka dengan perlahan. Bersamaan suara bunyi alarm dari handphone yang sudah berbunyi sangat kencang bersebelahan dengan handphone Nurwangi. Alhamdulillah Nurwangi, kalau udah tiba, besok Teteh coba bicara sama Gama deh buat segera liburan ke sana. Siapa tahu dia juga ikut. Jangan begitu Nurwangi, sama-sama belajar aja. Lagian itu toko juga Teteh meneruskan saja. Semoga nanti tempat prakteknya nyaman ya. Apalagi bisa membantu warga kampung tentang kesehatan. Pesan dari Dewi baru saja Rudi baca dengan perlahan di handphone Nurwangi, bukan membuat ia senang akan berkunjungnya sahabat istrinya itu. Malah sebaliknya, setelah melewati malam pertama yang aneh di rumah Nik Kanti, setelah lama sekali tidak mendengar lantunan azan subuh berkumandang karena jauhnya jarak rumah Nik Kanti dengan warga, akhirnya Rudi menggelar sajadahnya. Apalagi setelah ia sudah membuka pintu kamarnya belum ada pertanda Nurwangi bangun. Dan hal itu membuat Rudi merasakan sebuah perubahan sejak pagi kemarin pada cara ibadah istrinya itu yang menjadi tanggung jawab penuh dirinya. Sebagai suami yang belajar taat sejak menikahi Nurwangi, dengan masih mengenakan sarung, Rudi sudah berjalan keluar kamar, berjalan perlahan ke arah kamar Nik Kanti yang memiliki pintu paling besar itu. Tangannya sudah berada di gagang pintu untuk membangunkan Nurwangi. Masih dikunci. Rudi perlahan mencium bau yang asing ke dalam lubang hidungnya. Kemenyan ini, benar tidak mungkin salah. Rudi makin tegang memastikan pada indera penciumannya. Ruth, Astagfirullah, Mak. belum pada bangun, mungkin masih lelah. Nurwangi dan Nik Kanti semalam tidak langsung tidur. Mereka pada ngobrol, di belakang ada Mang Yana sedang ngopi. Sana ke belakang saja. Baik, Mak, Rudi ke belakang saja. Namun Rudi masih mempunyai rasa penasaran pada Mak Sari yang tiba-tiba berada di belakang tubuhnya barusan, seperti menantikan dan memperhatikan gerak-gerik dirinya sejak kemarin malam. Ketika Rudi akan berbelok untuk menuju satu pintu yang terbuka di ujung dapur itu, ia langsung membalikkan badannya. Mas Sari buka pintu kamar menggunakan kunci. Aneh. Rudi sangat terkejut ketika melihat jelas Mak Sari masuk begitu saja ke kamar Nik Kanti setelah pintu kamar itu terbuka sangat pelan sambil membawa wadahnya. Asap putih rokok sudah keluar dari mulut Mang Yana dengan segelas kopi yang cepat sekali dingin. Kini duduk berdampingan dengan Rudi memandang bagian samping hamparan kebun teh. Sudah terlihat beberapa pekerja yang akan memetik teh berjalan menyusuri celah-celah kebun itu.